Bab 1133. Apakah Anda ingin kami melakukannya? Bukankah itu hanya untuk makan malam karena begitu megah? Di mata Grey-Z, mengganti pakaiannya sudah sangat megah. Dara Syam menoleh, menatap Grey-Z dan tertawa. Apakah ini bagus? Grey-Z tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya melihat ke arah Dara Syam. Apakah itu bagus atau indah? Dara Syam benar-benar memiliki keputusan akhir, tetapi dia tidak suka melihat Dara Syam benar-benar seperti ini. Pergi ke rumah Z untuk makan malam tidak perlu mewah. Mengapa Anda ingin memakai begitu indah? Tentu saja kamu harus sopan untuk menjadi tamu. Dara Syam benar-benar tersenyum, berjalan ke Grey-Z, membungkuk, memperlihatkan leher putihnya. Jika kamu tidak ingin aku pergi, maka aku tidak akan pergi. Aku tidak mengatakan begitu. Grey-Z berbalik, dan penampilan itu membuat Dara Syam benar-benar merasa sedikit lucu. Orang ini sepertinya sedikit sombong. Melihat bahwa Grey-Z sengaja tidak membicarakan topik ini, dia mengambil telepon dan bermain dengan ponselnya. Dia tidak banyak bicara. Dia berjalan ke meja rias dan mengambil rantai untuk mencocokkannya. Lalu dia membersihkan dirinya sendiri. Kalau begitu aku akan membiarkan Brother Zen mengirimku ke sana. Ya, Grey-Z tetap sama, tanpa menoleh ke belakang, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Tidak sampai Dara Syam benar-benar membuat suara sepatu hak tingginya meninggalkan ruangan, Grey-Z meletakkan telepon yang telah dikunci untuk waktu yang lama, dan melihat ke pintu kamar dengan linglung. Dia menatapnya lama sekali tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu berbaring lagi, mengangkat telepon untuk bermain, tetapi perhatiannya sama sekali tidak tertuju pada telepon. Dara Syam berjalan ke pintu, di mana Brother Zen sedang menunggu. Dudu. Dia akan masuk ke dalam mobil ketika sebuah mobil hitam melaju dan berhenti di depan pintu. Dara Syam mendongak dan Rui Z yang turun dari mobil. Nona Syam. Rui Z berlari dan tersenyum. Nyonya memintaku untuk menjemputmu. Dia mengangguk ke Brother Zen. Saudaraku, biarkan aku yang mengantar kalian. Saudara Zen tidak berbicara, Grey-Z memintanya untuk melindungi Dara Syam tanpa izin, dia tidak akan membiarkan siapapun mendekati Dara Syam. Bawa mobilnya. Tentu saja Dara Syam tahu bahwa Grey-Z mengkhawatirkan dirinya sendiri, bahkan jika dia akan pergi ke rumah Z. Saudara Zen mengangguk dan membantu Dara Syam membuka pintu. Rui Z segera mengambil kursi pengemudi. Dia masih berharap bahwa Grey-Z akan pergi ke rumah Z bersama Dara Syam di malam hari ini. Tapi yang jelas, Grey-Z tetap tidak mau pergi ke rumah Z. Tuannya itu takut dia akan kecewa lagi. Di luar hotel, sesosok tubuh berada jauh, menatap mobil Rui Z dan pergi. Dara Syam pergi, dengan hanya satu pengawal bersamanya. Pria itu berbisik ke telepon. Ya, Grey-Z tinggal di hotel, dan keduanya terpisah. Apakah kamu ingin kami bergerak? Mendapat instruksi dari sisi lain, mata orang itu tiba-tiba menjadi dingin, dia memberi isyarat, dan beberapa sosok di belakangnya menghilang dalam sekejap. Rui Z menyetir dengan hati-hati sampai ke rumah Z. Nona Syam, tolong lewat sini. Rui Z memimpin jalan. Terakhir kali, aku ingin berterima kasih kepada Nona Syam. Terakhir kali di Spectrum City, jika Dara Syam tidak benar-benar membantu, Rui Z merasa bahwa Grey-Z akan mematahkan lehernya secara langsung. Dia tidak akan menyakitimu. Dara Syam benar-benar tahu apa maksud Rui Z. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, hatinya lebih baik dariku. Setelah berbicara, dia berjalan menuju ruang tamu keluarga Z. Ning Azur dan Zian Z sudah menunggu di sana. Dia berjanji untuk datang.
Xian Z tampak sedikit gugup. Mengetahui bahwa Grey Z dan Dara Syam telah datang ke utara lagi, Ningning Azur mengirim surat undangan yang mengundang Dara Syam datang untuk makan malam. Meskipun nama Dara Syam tertulis di surat undangan, Xian Z tetap berharap Grey Z akan berkumpul bersama mereka. Dia ingin menulis nama Grey Z, tetapi setelah dia menoleh dan berpikir, keluarga Z ini adalah rumah Grey Z. Apakah Anda memerlukan surat undangan jika Anda memanggilnya kembali ke rumah sendiri? Bab 1134. Sedikit kecewa Grey Z tidak datang. Memikirkan hal ini, Xian Z merasa sedikit tidak senang. Nyonya, Nona Syam ada di sini. Rui Z berteriak. Ningning Azur, yang sedang duduk di sana, mengabaikan Xian Z, segera berdiri, dan keluar dengan cepat. Ketika dia melihat Dara Syam, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Dara sudah ada di sini. Ningning Azur melihat Dara Syam untuk pertama kalinya. Pada pandangan pertama, dia merasa sangat baik dan segera berjalan, memegang tangan Dara Syam. Saya sangat berharap kamu datang. Dara Syam langsung tersipu. Bibi, halo. Dia tidak menyangka Ningning Azur begitu sopan dan antusias sehingga dia sedikit kewalahan. Bagus, cantik, kata Ningning Azur sambil tersenyum. Kamu tidak tahu, terakhir kali aku ingin mengajakmu datang di rumah. Aku takut kamu sangat sibuk. Aku tidak ingin mengganggumu. Kali ini aku tidak bisa menahannya. Aku harus mengundangmu datang untuk makan malam. Dia menoleh dan melihat Xian Z duduk di sana, sedikit mengernyit. Kenapa kamu masih duduk? Xian Z berdiri dan tersenyum. Dara, selamat datang. Terakhir kali saya tiba di daerah selatan pesisir, saya mengobrol dengan orang tuamu sebentar, dan saya selalu ingin melihatmu. Akhirnya saya bisa bertemu kamu hari ini. Dia melihat dan menatap lagi. Dara Syam tidak memiliki Grey Z di belakangnya, dan dia sedikit kecewa. Anak ini masih menolak untuk pulang. Paman Z sangat baik. Dara Syam melihat pandangan pertama Xian Z dan dapat memastikan hubungannya dengan Grey Z. Keduanya hampir diukir dari cetakan yang sama. Mirip. Dia bertanya kepada Grey Z tentang hal-hal ini. Grey Z tidak berbohong padanya, termasuk beberapa kesalahpahaman saat itu. Dia tidak tahu bagaimana menilai hal semacam ini. Xian Z salah, tapi dia juga benar. Dia harus melindungi Grey Z dan ibu Grey Z. Bahkan untuk melindungi Grey Z, dia lebih suka mengorbankan dirinya sendiri. Nah, berhenti berdiri, ayo masuk dan duduk. Xian Z tersenyum. Keduanya memasuki ruang pertemuan menyambut Dara Syam, dan semakin mereka melihat, semakin mereka merasa puas. Xian Z telah memeriksanya sejak lama, termasuk ketika dia pergi ke daerah selatan pesisir dan bertemu dengan orang tua Dara Syam. Dari Mei Irawan dan suaminya, dia dapat yakin bahwa pikirannya pada Dara Syam tidak mungkin salah. Dia sama baiknya dengan ibu Grey Z. Ningning Azur telah membuat beberapa masakan rumahan. Selama bertahun-tahun ini, dia dengan cermat mempelajari hidangan yang enak. Saya tidak tahu apakah itu cocok dengan seleramu atau apa yang ingin kamu makan. Katakan saja, saya akan mempelajarinya, dan lain kali kamu datang, saya bisa memasaknya untukmu lagi. Ningning Azur terus menambahkan makanan ke Dara Syam. Ada beberapa hidangan di rumahmu. Ibumu akan memasak untukmu. Di utara ini, saat kamu akan datang ke rumah Z, Bibi yang akan memasak apapun yang ingin kamu makan. Terima kasih, Bibi. Dara Syam benar-benar terharu. Mereka semua perempuan,
Bagaimana mungkin dia tidak bisa merasakan senyum di wajah Ningning Azur sangat tulus. Mereka menyambut dirinya dan sangat menantikannya. Bagaimana mungkin Grey Z menolak untuk datang? Beberapa orang sedang makan dan mengobrol. Dari ketika Dara Syam masih sangat muda, hingga ketika dia besar dan pergi ke sekolah. Ningning Azur menjadi lebih puas dengan penampilannya. Semakin banyak Dara Syam berbicara, semakin dia menyukainya, dan dia ingin memahami segalanya. Di luar aula, saudara Zen dan Rui Z sedang duduk di sana. Aku pernah mendengar namamu, seperti Rambo. Sekarang di utara ini, banyak orang berharap bisa berteman denganmu. Rui Z memandangi Brother Zen. Beranjak dari orang biasa tingkat rendah hingga hari ini bisa dikatakan inspiratif, lebih karena usahanya sendiri. Bukan hanya Brother Zen, setiap keluarga di utara tahu bahwa ada sekawanan serigala di tanah terlarang di daerah selatan pesisir. Dengan sekelompok serigala yang menjaga, bahkan jika Grey Z tidak ada di sana, tidak ada yang bisa sombong di daerah selatan pesisir. Jika aku tidak diajari oleh Big Brother, aku bukan apa-apa. Kakak Zen melirik Rui Z dengan tenang. Aku bahkan bisa belajar darinya, sesuatu yang bahkan tidak punya nama. Bab 1135. Dara Syam diincar. Rui Z memandang Brother Zen dengan serius, mengagumi pengaruh Grey Z yang demikian, dan pada saat yang sama tidak merasa terkejut sama sekali. Dia adalah Grey Z, dewa perang dari timur, sepertinya apapun yang terjadi padanya bisa dibenarkan. Dia tahu lebih baik bahwa Grey Z telah menjadi idola orang-orang ini. Selama keyakinan mereka teguh, maka daerah selatan pesisir akan selalu terlarang. Sungguh mengerikannya ini. Meski Grey Z kuat sendirian, namun Zen dan yang lainnya terus-menerus melatih diri mereka sendiri, melakukan hal-hal luar biasa dengan tubuh biasa. Dia tiba-tiba kagum. Tampaknya yang berdiri di sana bukanlah orang biasa, tetapi seorang prajurit yang pernah berada di medan perang seperti Grey Z. Apakah kamu merokok? Rui Z merogoh sakunya. Dia tidak merokok, tetapi dia selalu meletakkan sebungkus di tubuhnya jika terjadi keadaan darurat. Tidak merokok. Brother Zen melirik, namun jakunnya tergelincir. Dia masih kecanduan rokok, tapi dia perlu melindungi Dara Syam nanti. Jika dia bau asap, Dara Syam akan sangat tidak menyukainya. Kedua orang itu mengobrol satu sama lain. Di ruang tamu, Dara Syam dan Xian Z dan Ningning Azur juga berbicara dan tertawa. Sementara itu, Grey Z masih di hotel. Pada saat ini, dua orang diinjak di bawah kakinya, dan jelaga di tangannya baru saja jatuh. Dara Syam keluar, Grey Z merasa sedikit kesal, dan setelah hanya mengisap beberapa isapan setelah menyalakan sebatang rokok, ada dua orang yang tidak takut mati, datang ingin membunuh dirinya. Grey Z sedang duduk di sofa, menginjak satu kaki, dan menjentikan puntung rokok di jarinya, dan abu jatuh di salah satu wajah mereka. Apa? Jelaga panas membuat Otelrang itu berteriak. Dia berjuang keras, tapi dia tidak bisa menyingkirkan kaki Grey Z. Tidak mau mengatakannya. Grey Z memarahi. Dia sedikit khawatir, Dara Syam benar-benar pergi ke rumah Z sendirian. Itu juga membuatnya sedikit tidak mood. Apa yang dilakukan keluarga Z? Dia bahkan lebih tidak bahagia karena Yidak ada namanya di surat undangan. Apa maksud orang tua itu? Siapa yang menyuruhmu untuk datang? Grey Z menarik napas tajam dan berkata dengan kejam. Kamu, biarkan kami pergi. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Retak.
Grey Z mendorong kakinya dengan keras dan tiba-tiba terdengar suara tulang dada yang patah. Ah, terdengar jeritan lagi. Aku bertanya, kamu tidak menjawab. Grey Z menginjak lagi, dan tulang dada lainnya patah. Tetapi orang itu masih takut mengeluarkan suara. Dia tersipu dan menutup mulutnya dengan rapat. Kedua orang itu sekarang seperti dua ekor ayam yang menunggu untuk disembelih, tidak memiliki perlawanan. Ya, kukatakan, ini perintah Tuan Baumo. Grey Z menyipitkan matanya, dan itu benar-benar serangga itu. Semua jenis kucing dan anjing datang untuk membuat masalah bagi diri mereka sendiri, jadi mengapa tidak berani menginjaknya sampai mati? Grey Z bahkan tidak tahu bagaimana suasana hatinya saat ini, sedikit kesal. Kakak, dengan sedikit tenaga di bawah kakinya, mereka berdua tidak bisa menahannya, dan berteriak. Apakah dia juga menyuruh seseorang untuk berurusan dengan istriku? Ekspresi Grey Z menjadi dingin. Ya, ampuni kami, orang kedua berteriak. Jika mereka sudah tahu bahwa Grey Z begitu mengerikan, mereka tidak akan berani datang meski mereka diberi 1 juta. Mereka bisa dibilang kejam, mereka sudah lama berada di jalan, bahkan tangan mereka sudah berlumuran darah. Mereka sering mengambil pekerjaan semacam ini dan mereka tidak pernah melewatkannya. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa hari ini mereka akan bertemu Grey Z, orang yang lebih kejam? Sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah diinjak oleh Grey Z. Tak tahu apa itu hidup dan mati. Grey Z sangat marah. Berani memulai dengan darah Syam. Kalian benar-benar memiliki tindakan yang baik dan berani ingin membunuhnya. Kakak, Grey Z membanting kakinya, dan keduanya pingsan bahkan sebelum berteriak. Dia bangkit bahkan tidak melihat keduanya, dan pergi. Benar-benar ingin menyakiti darah Syam. Sial orang-orang yang tidak ingin hidup lagi.